apa yang sebenarnya terjadi dengan negeri ini. Bukannya garang, polisi justru menangis ketika menggerebek rumah pelaku curanmor ini. Dia justru mendapati anak dan istri pelaku curanmor dalam keadaan kelaparan karena hanya minum air putih selama 2 hari tanpa makan. Ya tapi jangan pakai lagi. Udah apa? Udah jangan dulu. Sudah pak, pakai pisau. Anak itu. Setting berapa kan? Kamu. Yang mereka temukan di dalam bukannya barang bukti curian. Yang mereka temukan adalah seorang perempuan dan anaknya yang menyandang autisme, duduk dalam sunyi dengan perut yang belum terisi makan selama 48 jam. Mereka bertahan selama 48 jam dengan minum air putih. Terlintas dalam pikiran apakah itu penyebab suaminya menjadi pencuri motor? Apakah karena dia tidak rela anaknya menangis kelaparan menahan lapar? Polisi yang datang untuk menegakkan hukum hari itu justru merogoh kantong sendiri, bukan dari anggaran negara, bukan dari dana bantuan sosial yang katanya mengalir kemana-mana, tapi dari uang pribadi mereka. Mereka membelikan sembako, membelikan popok, membelikan makanan, menembus obat untuk anak yang sedang sakit. Sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, hari ini dipikul oleh aparat yang datang untuk menangkap. Apa yang sebenarnya terjadi dengan negeri ini? Di layar televisi dan media sosial, kita sampai setiap hari mendengar angka-angka yang sulit dicerna. Korupsi puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Uang yang seharusnya menjadi sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, atau makanan bagi rakyat, justru dikorupsi oleh orang-orang yang sudah kaya. Di ruang-ruang ber-AC, di gedung-gedung dengan karpet merah, ada kasus dugaan korupsi yang nilainya yang bukan lagi jutaan, bukan lagi ratusan juta, tetapi angkanya sudah mencapai ratusan miliar. Uang itu diduga mengalir ke kantong-kantong yang sudah penuh, dilakukan oleh orang-orang yang sudah kenyang, yang rumahnya sudah megah, yang perutnya tidak pernah tahu rasa kosong. Dan apa yang terjadi? Bukan pengusutan tuntas, bukan pembongkaran sampai ke akar. Yang terjadi adalah kesepakatan diam-diam untuk berhenti saling menyelidiki kasus korupsi satu sama lain, untuk menutup pintu sebelum semuanya terbongkar. Semua pihak yang berkepentingan entah bagaimana caranya selalu bisa menemukan cara untuk saling melindungi, saling mengunci mulut, saling memastikan tidak ada yang benar-benar jatuh lebih dalam. Meski dihukum karena mencuri motor demi bertahan hidup, yang berkuasa nyaris tidak tersentuh meski diduga mencuri uang rakyat dalam jumlah yang bahkan sulit dibayangkan oleh keluarga curanmor tersebut. Ini bukan lagi soal hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini sudah menjadi luka yang terlalu sering diucapkan sampai terdengar klise. Padahal setiap kali terjadi, ada anak kecil dengan autisme yang harus menahan lapar di rumahnya sendiri. Sementara di tempat lain ada pihak yang sepakat memastikan uang ratusan miliar itu tidak pernah benar-benar dipertanggungjawabkan. Rakyat kecil mencuri karena tidak ada pilihan lain. Mereka yang berkuasa diduga mencuri karena merasa punya segalanya, termasuk kekuasaan untuk membeli kesunyian di antara mereka sendiri. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya soal ketimpangan itu sendiri, tetapi soal bagaimana kita sebagai masyarakat sudah terlalu sering melihat pola yang sama berulang sampai rasa geram, sampai kita bertanya-tanya apakah ada gunanya lagi marah kalau pada akhirnya semua akan berakhir dengan cara yang sama. Yang kecil dihukum habis-habisan, yang besar diselesaikan lewat kesepakatan. Anak kecil yang ditemukan di rumah itu, yang menyandang autisme itu, yang hari itu ditemukan kelaparan, mungkin tidak akan pernah tahu apa itu rasanya korupsi miliaran. Tapi dia sudah lebih dahulu merasakan apa itu diabaikan oleh sistem yang sama selama ini.